Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab puasa bagian yang ke-17. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maridu wal musafiru safaran tawilan, orang sakit, wal musafir safaran tawilan, dan orang yang melakukan perjalanan jalannya panjang, yuftirani wa yaqdiyani, dia boleh berbuka puasa, wa yaqdiyani, dan dia qada nanti puasanya di hari yang lain. Imam Al-Hisni kemudian menjelaskan yubahu lil maridi, dibolehkan bagi orang yang sakit, wal musafiri, dan juga orang safar, al-iftaru, berbuka puasa, fi ramadhana, di hari Ramadan. Qala Allah Ta'ala, dasarnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Surat Al-Baqarah 184. Siapa orang di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, fa'iddatun, maka ganti hari puasa yang ditinggalkan di hari lain. Takdirul ayah, baca ayat kalau dengan maksud ayat itu fa'aftara, kemudian dia berbuka, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka ganti puasanya di hari yang berbeda. Jadi maksudnya faman kana minkum maridun aw ala safarin, siapa yang sakit dan juga dalam perjalanan, fa'aftar, kemudian dia berbuka, fa'iddatun min ayamin ukhar, maka ganti puasanya di hari yang berbeda. Thumma yushtaratu fil marid, nah kemudian syarat yang namanya sakit itu boleh berbuka, wa yushtaratu, disyaratkan bagi orang yang sakit, ayyajida alaman syadidan, itu dia mendapatkan sakitnya yang syadid, sakitnya yang sangat sakit begitu ya. Thumma, dan juga in kanal maradu mutbiqan, kalau kemudian sakitnya itu mutbiqan, terus-terusan gitu, sepanjang hari dia sakit, falahu tarkun niyah, maka dia boleh meninggalkan niat minal lail, jadi malam tuh dia nggak perlu niat. Wa in kana mutaqatta'an ay mutaqatti'an, kalau kemudian sakitnya tuh putus-putus, ka'aman yahummu waktan, seperti orang yang demam suatu waktu, duna waktin, tapi di lain waktu dia nggak demam, nuzira, maka ini perlu ditinjau. In kana mahmuman, kalau dia demam waktu syuru'i, ketika sudah masuk waktu syuru', sudah masuk waktu berpuasa, jaza ayyatrukan niyata minal laili, dia boleh nggak niat di malam harinya. Wa illa, tapi kalau nggak begitu, fa alaihi ayyanwiya minal laili, maka dia tetap wajib berniat sejak malam hari. Kalau dia emang nggak begitu ya dia tetap niat malam harinya, maka paginya dia tetap wajib berpuasa. Fa in ihtaja ilal iftar, ketika dia puasa ternyata dibutuh berbuka karena sakitnya justru makin buruk begitu, aftar, dia boleh berbuka. Summa hadza idza lam yakhshal halak, dan ini kalau memang dia tidak mengkhawatirkan adanya kehancuran. Halak nih yang paling cocok artinya kematian lah. Fa in khasyiyahu, kalau emang dia khawatir dengan sakitnya ini menyebabkan hilangnya nyawa atau hilangnya fungsi anggota tubuh atau hilangnya anggota tubuh tersebut, wajib alaihil fitr, maka dia wajib tuh buka, bukan lagi boleh tapi dia wajib berbuka. Qalahul Jurjani wal Ghazali, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dan juga Imam Al-Jurjani. Fa in shama fa fi iqadihi ihtimalat, kalau kemudian orang sakit tadi itu tetap berpuasa, apakah fa fi iqadihi, dan dalam keabsahan puasanya, ihtimalat, itu ada perdebatan. Ada yang bilang sah puasanya, ada yang bilang nggak sah, karena orang puasa itu ya mestinya buka, kodoknya puasanya nanti di hari lain. Qalahul Ghazali, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali.
Wa'lam anna ghalabatal ju'i, ketahuilah bahwa orang yang laparnya sangat lapar, wal atashi kal maradi, dan juga sangat haus itu seperti saji, walaupun dia nggak sakit, cuman miskinnya sehingga dia nggak makan dalam waktu yang lama. Wa amma al musafiru, dan sedangkan orang yang safar, fasyarutul ibahati, syarat boleh dia berbuka, ayyakuna safaruhu tawilan, syaratnya safarnya tuh tawil. Yang disebut tawil itu ya safar yang boleh qashar salat. Safar yang boleh qashar salat itu 4 burut tuh 16 farsah atau 89 km sekian gitu. Fa ayyakuna safaruhu tawilan, safarnya harus yang jauh, mubahan, dan safarnya itu mubah. Dia safar bukan untuk kemaksiatan. Fala yutarakhasu fil qasri li'adamil mubih, maka tidak ada keringanan fil qasri bagi orang yang jalanannya dekat, pendek, dari Lenteng Agung ke Kuningan misalnya, dari Lenteng Agung ke Depok, li'adamil mubih, karena tidak ada sebab yang membolehkan dia buka, orang jalannya dekat. Wala fis safari bil ma'siyah, dan juga tidak ada keringanan berbuka bagi orang yang safarnya bil ma'siyah untuk atau karena sebab kemaksiatan. Dia safar mau ke kota mana gitu, tujuannya apa? Mau kursus begal misalnya, tujuannya apa? Ia mau ngerampok. Nah, walaupun safarnya jauh, tidak ada keringanan bagi dia untuk berbuka puasa. Lagi juga kan orang kalau maling kan nggak mikirin puasa juga kan gitu. Li'anna rukhas, karena keringanan syariah la tunatu bil ma'asi, tidak cocok untuk kemaksiatan, orang yang bermaksiat. Falau asbaha mukiman, kalau dia di awal hari puasa, maksudnya di pagi waktu wajib puasa itu mukiman, dalam keadaan mukim, thumma safara fala yuftir, kemudian dia melakukan perjalanan, maka dia nggak boleh buka puasa. Jadi dari subuh statusnya mukim, berangkatnya, jalannya, pulang kampungnya jam 12 siang misalnya, fala yuftir, maka dia nggak boleh berbuka. Jadi yang boleh buka itu orang yang sudah melakukan perjalanan ketika masuk waktu wajib puasa. Orang ini ketika masuk wajib puasa dia masih mukim. Kenapa alasannya? Ini pendapat Imam Al-Hisni, li'annaha ibadatun, karena puasa hari itu ibadatun ijtama'a fiha, ibadah yang di dalamnya berkumpul as-safar wal hadar, status safar dan juga status hadar, status mukim. Faghalabna al-hadar, maka kita menangkan status mukimnya, maka dia karena dia mukim dia wajib berpuasa. Wa qala al-Muzani, kata Imam Al-Muzani, muridnya Imam Asy-Syafi'i, yajuzu lahul fitr, orang kayak gitu boleh berbuka. Pagi dia memang belum mukim, memang dia puasa, tapi nanti ketika di siang jalan dia sudah boleh berbuka. Qiyasan, dianalogikan alaman asbaha shaiman, seperti orang yang mulai pagi harinya dalam keadaan berpuasa, famaridho, kemudian dia sakit, maka dia boleh berbuka. Maka orang safar juga sama, walaupun mulai paginya dalam keadaan mukim, kemudian dia siangnya safar, dia boleh berbuka. Naam, lau asbahal musafiru, ya kalau orang safar mulai pagi harinya, wal maridu, dan juga orang sakit mulai pagi harinya, shaimaini, dalam keadaan berpuasa, falahumal fitru, dia boleh berbuka di kemudian waktu, li'anna sababal murakhas, li'anna sababa al-murakhisa mawjudun, karena sebab yang meringankan dia untuk berbuka ada, yaitu safar dan juga sakit. Waqila la yajuz, dan dikatakan juga oleh ulama Syafi'i yang lain nggak boleh seperti itu. Jadi kalau emang paginya udah puasa itu sampai sore begitu. Walau aqama al-musafiru aw syafiya al-maridu, kalau kemudian orang yang musafir itu mukim, sudah nyampe tujuan dan dia mukim di situ, aw syafiya al-maridu, atau kemudian orang sakit itu sembuh, harumal fitru, haram baginya berbuka. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, li zawali sababil ibahah, karena sebab kebolehan dia berbuka sudah hilang, zawal sudah hilang. Thumma, kemudian innal afdal fi haqqi al musafiri yundur,
Sesungguhnya keadaan yang paling afdal bagi musafir tuh yunzur, ada tinjauannya. In lam yatadarrar, kalau safarnya itu tidak membahayakan dirinya kalau dia puasa, fasaumu afdal, maka puasa lebih afdal. Wa in tadarrara, kalau puasa itu justru membahayakan badannya, fal fitru afdal, berbuka itu lebih utama. Qala, dikatakan fit tatimmati, dikatakan dalam kitab at-tatimmah, tatimmatul ibanah, walau lam yatadarrar, kalau puasa tidak membahayakan dirinya, fil hali, ketika itu, jadi ketika mulai jalan sih enggak bahaya, lakinnahu yukhaf, akan tetapi dia khawatir, ad-dha'fa, dia khawatir nanti karena lama panjangnya perjalanan badannya lemah. Lau soma, kalau dia puasa, wa kana fi safari hajin, dan itu safar haji, au ghazwin, atau juga safar peperangan, fal fitru aula, maka berbuka puasa itu menjadi lebih utama. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah kita lanjut.